Pernikahan yang baru saja dijalani oleh pasangan Ariel dan Rita harus goyang karena ada pihak ketiga di dalam kehidupan mereka. Tak lain sahabat mereka sendiri yang telah menggarap sawah milik Rita di saat Ariel bekerja di luar negeri. Mga kamot yun ah. Film yang akan kita bahas berjudul Rita yang dirilis pada tahun 2024 dan masih berasal dari Filipina. Jangan di-skip-skip ya nontonnya, biar ngadongin film semangat berceritanya. Langsung aja yuk kita ke alur cerita filmnya. Pera. Tapos na tayo. The end. Hanggang pera ka lang. Film pun dimulai. Terlihat sedang diadakan acara pernikahan pasangan Ariel dan Rita. Di acara tersebut dihadiri sahabat dan saudara dari Ariel dan Rita. Rita pun menceritakan awal mulanya ia bertemu dengan Ariel. Ako na ang lalapit. Ayun! Sang araw! Rita sendiri mempunyai adik yang bernama Marlon. Marlon sering mengintip Rita saat bermain futsal. Beberapa hari kemudian, Ariel pun memutuskan harus berangkat kerja ke luar negeri karena Ariel masih terikat kontrak selama 2 tahun. Ariel pun menitipkan Rita pada Marlon agar menjaga kakaknya di saat ia tidak berada di Filipina. Singkat cerita, Ariel pun sudah berada di Arab Saudi dan ia bekerja sebagai supir pribadi. Namun kejadian tak terduga terjadi. Suatu malam Ariel dipaksa untuk bermain futsal dengan bos prianya. Dengan nada mengancam, mau tak mau Ariel pasrah. Apa yang dilakukan oleh bosnya? Ariel pun mendapatkan bayaran yang cukup besar dari bosnya asal ia mau menuruti apa kemauan dirinya. Ariel pun bisa mengirim uang ke istrinya Rita dengan nominal yang cukup besar, meski ia tersiksa menjadi pemuas bosnya di luar negeri. Sementara itu, Rita dan Marlon adiknya hidup berdua di kampung halaman, dan Rita sangat peduli dengan pendidikan Marlon. Rita sangat memperhatikan pergaulan Marlon, yang saat ini belum mempunyai pacar. Rita takut kalau adiknya mempunyai kelainan. Rita pun membuka restoran kecil-kecilan di kampungnya, berniat membantu perekonomian keluarga. Di tempat itu teman-temannya sering berkumpul dan bergosip ria. Tinitira ako, may bayad. Keesokan harinya, Roy sahabatnya Ariel berkunjung ke rumah Rita dan ia berniat mengirimkan sesuatu ke Ariel. Roy pun bertemu dengan Marlon dan Marlon mengatakan kalau Rita berada di rumah. Marlon pun bergegas pergi ke sekolah dan Roy menemui Rita. Saat itu Roy melihat Rita sedang berfantasi sendirian. Roy pun memanfaatkan itu dan ia langsung mengajak Rita bermain futsal. Dan akhirnya mereka berdua melanjutkan ke permainan berikutnya. Rita pun ke gereja dan ia mengakui kesalahannya. Rita berjanji di hadapan Tuhan kalau ia tetap akan mencintai Ariel. Meski saat ini ia sedang merasa kesepian dan hanya Roy lah yang menggantikan Ariel yang sedang bekerja di luar negeri. Benar saja, Rita mulai nyaman dengan servis yang diberikan pada Roy. Rita sendiri tidak menolak saat Roy mengajaknya untuk bermain futsal lagi bersamanya. Bahkan, Rita menyuruh Marlon untuk tidur lebih awal karena ia tidak ingin Marlon mengetahui perselingkuhan bersama Roy. Sige na, magpahinga ka na. Gusto ko pa mapag-isa. Papunta na ako. Ready ka na? Di tempat yang berbeda, Ariel pun telah nyaman bersama bos prianya. Dan karakter Ariel pun berubah saat ia berada di luar negeri. Rita pun bisa bermain bebas dengan Roy selagi Ariel bekerja di luar negeri. Sexy kasi, parang sugal din yan. Pacar Roy pun curiga karena Roy jarang berada di rumah. Dan ia melihat cakaran di tubuh Roy. Terjadilah keributan di antara mereka. Roy pun memutuskan untuk memutuskan pacarnya. Kalandian mo! Di sekolah, Marlon mendapatkan bulian dari temannya karena kepergok sedang mengintip di toilet. Marlon pun segera pulang
dan ia melihat Roy baru keluar dari rumahnya. Suatu hari, Ariel yang lagi bersama temannya, ia mendapatkan kabar kalau bosnya dirawat di rumah sakit. Saat di rumah sakit, dokter menjelaskan kalau bosnya Ariel terkena serangan jantung dan bosnya telah berpindah alam. Pihak rumah sakit pun sudah menghubungi pihak keluarganya. Berhubung bosnya telah tiada, Ariel pun memutuskan untuk kembali ke Filipina. Tentu Rita pun sangat senang kalau suaminya kembali ke pelukannya. Rita pun melayani Ariel dengan menyiapkan makan malam dengan menu kesukaannya. Tapi ketika Rita menyentuh dirinya, Ariel teringat akan bosnya yang berada di Arab Saudi. Mereka berdua melepas rasa rindu dengan bermain futsal. Mengetahui Ariel telah datang, Roy pun menghampiri ke rumahnya. Sebagai teman, Roy pun menanyakan kabar Ariel dan pekerjaannya di luar negeri. Kemudian, Rita pun kembali ke dapur, berniat mengambilkan makanan untuk mereka berdua. Akan tetapi, Roy menghampiri Rita. Melihat itu, Rita meminta pada Roy untuk mengakhiri perselingkuhan karena Ariel telah datang. Tetapi Roy menolaknya dan ia meminta Rita untuk datang ke rumahnya. Di saat itu pula Marlon sang adik melihat Rita dan Roy sedang berbincang. Roy pun segera pergi meninggalkan Rita. Saat Rita berdua dengan Marlon, Rita meminta pada Marlon agar Marlon tidak melaporkan hubungan skandalnya pada Ariel. Rita pun berjanji pada Marlon kalau ia akan mengakhiri hubungannya dengan Roy. Di tempat yang berbeda, Roy sedang ditagih hutang oleh seseorang. Orang itu pun memberi waktu Roy selama seminggu untuk Roy bisa melunasi hutangnya. Kalau tidak, nyawa Roy sebagai gantinya. Basta next week. Ternyata Roy pengguna barang haram. Di saat itu juga Rita datang ke rumah Roy. Mereka pun langsung bermain futsal bersama. Roy sangat licik, ia merekam adegan itu dengan handphone miliknya. Roy berniat akan memeras Rita. Kalau tidak, video rekaman itu akan sampai di tangan Ariel. Melihat ancaman itu, Rita tidak menyangka kalau Roy akan memanfaatkan dirinya untuk bisa membayar hutangnya. Rita pun memilih pergi meninggalkan Roy. Oh, magsasabi. Keesokan harinya, Ariel memutuskan untuk datang ke rumah Roy, berniat mengajaknya menikmati minuman. Di saat itu, Ariel menceritakan semuanya kelakuan bosnya saat ia bekerja di luar negeri. Roy pun memahami cerita Ariel, dan mereka pun melanjutkan ke permainan futsal berikutnya. Tapi, Roy pun kembali memeras Ariel, seperti apa yang ia lakukan pada Rita istrinya. Mau tak mau, Ariel pun memberikan uang pada Roy. Beberapa hari kemudian, Ariel kembali datang ke rumah Roy dan ia memberikan lagi uang padanya, dan Ariel meminta Roy untuk menghapus videonya. Tak sampai di situ, Roy pun terus menghubungi Rita dan ia meminta bertemu lagi dengannya. Namun, Marlon pun membuka pesan itu. Marlon tidak menyangka kalau Rita masih berhubungan dengan Roy. Rita meminta pada Marlon agar adiknya jangan ikut campur dengan masalahnya. Mendengar perkataan Rita, Marlon pun kesal dan ia memilih untuk pergi. Ikaw na mag-isip to, late na ako sa school. Rita akhirnya menemui Roy dan Rita memohon pada Roy untuk mengakhiri semuanya. Dan ia akan memberikan uang pada Roy. Namun Roy bersikap kasar pada Rita dan memaksa untuk melayaninya. Tak kuat menahan beban, Rita kembali ke gereja dan ia meminta ampun pada Tuhan karena begitu menuruti hawa nafsunya. Rita pun terjebak dengan polemik akibat keegoisan dirinya dan ia bersalah pada suaminya Ariel. Suatu hari saat Ariel berada di rumah sedang menikmati minuman, Marlon pun menghampiri dan menemani Ariel. Saat itu Marlon mengatakan perselingkuhan kakaknya Rita dengan Roy. Bakit? Sino pwede? Sila ni Royce hanggang ngayon.
Ariel sangat marah mengetahui istrinya selingkuh. Dan Ariel mengatakan semuanya kalau dirinya telah mengetahui hubungan istrinya dengan Roy. Rita meminta maaf pada Ariel dan Rita mengakui hubungan perselingkuhan itu. Sumagot ka! Nagkamali ako. Saktan mo ako kung yun yung kailangan mo para mapatawad mo ako. Ariel juga menceritakan semua perlakuan bosnya saat ia bekerja di luar negeri. Dan setelah kejadian itu, dirinya memiliki kepribadian ganda karena merasa nyaman dengan bosnya. Rita sangat kaget mendengarnya dan ia tak menyangka Ariel melakukan itu di luar negeri. Ariel juga mengatakan kalau dirinya melakukan itu pada Roy dan Roy memerasnya karena Roy merekam adegan itu. Rita juga mengatakan hal yang sama pada Ariel kalau Roy juga memerasnya dan mengancam akan memberikan video itu pada Ariel. Akhirnya mereka berdua merencanakan sesuatu untuk membalaskan dendam pada Roy. Ano mga kalaswaan yung pinagawa niya sa akin? Marlon bertemu dengan Rita dan ia meminta maaf pada Rita kalau dirinya lah yang memberitahu hubungan Rita dengan Roy. Namun, Rita tidak marah pada Marlon. Justru ia berterima kasih pada adiknya karena dengan itu semuanya jadi terbuka. Hindi ako naging Naalala mo? Seperti biasa, Roy menghubungi Rita dan ia meminta bertemu. Ariel pun menyuruh Rita untuk mengiyakan ajakan Roy itu. Hello, Royce. Rita pun menghampiri Roy dengan dandanan yang menggoda. Dan Roy pun langsung tancap gas. Tiba-tiba Ariel datang dan Rita mengatakan kalau dirinya memang mengundang Ariel. Mereka bertiga pun melanjutkan permainan itu. Namun Ariel dan Rita memiliki rencana. Roy mengetahui rencana mereka. Terjadilah perkelahian yang membuat Ariel dan Roy harus berpindah alam. Akhirnya Rita pun ditahan karena kasus meninggoinya mereka berdua. Dan Marlon pun menjenguk Rita di tahanan. Akhirnya film pun berakhir setelah dendam Rita terbalaskan. Bye-bye.